Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dengan segala urusannya. Dan selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel KM Elektronik. Kesempatan kali ini ya, saya kedapatan satu TV merek Polytron seperti ini. 3 in 1 ya, 1 2 3 nih seperti ini XBR. Nah ini dengan kerusakan kita coba terlebih dahulu, kita colokkan. Nah, indikator menyala merah ya, ini kita pencet tombol program. Nah, ini perhatikan untuk layarnya. Nah, seperti ini ada satu garis ya, kembali ke warna merah. Kita ulangi lagi, sekali lagi kita tombol warna hijau, udah biru ya. Kita lihat penampakan di layar. Nah, seperti ini. Ini ada ada garis bengkok di bawah ya, di bawah. Kita perjelas sekali lagi. Ini udah hijau, udah biru. Nah, ini posisinya di bawah. Baik, kita bongkar terlebih dahulu untuk TV-nya. Ini Polytron, belum saya bongkar ya. Kita lepas terlebih dahulu dan langsung kita bongkar, dan pembongkaran akan saya skip agar tidak memakan durasi ya. Baik, akan saya bongkar terlebih dahulu untuk TV-nya. Ini serinya seperti ini. Nah, setelah saya bongkar seperti ini dalamnya. Ini kelihatan kotor sekali, banyak apa ini namanya, sorot jauhnya ada lamate, banyak sekali ini seperti ini. Nah, ini baik, akan saya bersihkan terlebih dahulu seperti biasa ya, untuk mempermudah perbaikan. Nanti kalau sudah bersih kan kita bisa melihat dengan jelas. Baik, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah saya bersihkan ya, ini sudah cukup bersih dan kelihatan. Dan untuk pertama kalinya ataupun awal kita akan melakukan perbaikan, kita cek terlebih dahulu untuk fisiknya, apakah ada yang terbakar ataupun ada yang gelembung atau bagaimana ya. Kita lihat secara fisik, baik elko, resistor dan lain-lain, apakah ada yang menggelembung ataupun yang terbakar untuk resistornya. Dan ternyata ini kalau menurut fisik tidak ada masalah ya. Maaf, ini agak pilek. Ini dalam keadaan bagus secara fisik. Dan kalau melihat kasus dari awal, yaitu ada garis, tapi untuk kali ini garisnya itu ada agak di bawah ya. Biasanya kan ada di tengah tuh, karena ini ada agak ke bawah dan agak bengkok tadi ya, seperti itu. Tapi alangkah bagusnya sebelum kita melangkah cek tegangan ya, kita cek terlebih dahulu nih untuk elko di bagian vertikal ini ya. Ini IC vertikal, ini menggunakan IC LA78141. Dan ini untuk playbacknya menggunakan berapa ini tadi lepas. Nah, ini BSC 250223N ya. Ini untuk Polytron Slim XBR. Ini playbacknya BSC 250223N. Nah, betul ya, 0223N. Ini enggak kelihatan. Baik, kita cek terlebih dahulu sebelum kita cek tegangan ya. Kita cek memakai ESR seperti ini. Nanti kita cek biar ketahuan apakah di sini ada yang bermasalah. Biasanya penyakit yang seperti itu tuh di area sini ya, area dekat IC vertikal ini. Baik, kita cek terlebih dahulu dan kita persiapkan untuk alatnya. Yang terutama ini ya, ada 1 2 3 4. Ini 4 elko ini, 1 2 3 4. Kita cek, kita balik terlebih dahulu dan kita persiapkan untuk ESR ini. Wah, nggak kelihatan ya.
seperti ini biar aduh maaf. Nah, ini kelihatan ya, ini ISR untuk cek elko tanpa cabut ya, langsung di mainboard ataupun langsung di PCB. Setelah kita kalibrasi, nah, kita lihat di sini ini ada elko C408 ya, di sini kelihatan enggak? Wah, masih kurang kelihatan. Nah, seperti ini. Kita besarkan. Mana tadi? Nah, ini ya. Tapi SR-nya nggak kelihatan ya. Wah. Nggak kelihatan. Udah gini aja ya. Kita kalibrasi. Tapi yang jelas kelihatan. Ini di sini ada C408 elko ini. Kita cek. Nggak kelihatan juga. Ini perhatikan untuk multitester ESR nya ya. Nah, di situ menunjukkan mentok, berarti ini elko dalam keadaan bagus. Kemudian ini ada C402 ya, di sini. Ini ada C402, tadi kan ada 4 ya. Ini kita cek dan perhatikan untuk multitesternya. Nah, itu menunjukkan kurang dari 0,47 ya. Nah, ini seperti itu, segitu. Dan kita lihat untuk ini sebenarnya berapa mikro. Nah, ini ternyata 1 mikro 50 volt ya. Ini. Yang ini kelihatan enggak? Nah, tuh 1 mikro 50 volt terukur ESR kurang dari 0,47, berarti ini mengalami sudah setengah kering ya. Kemudian masih 2 lagi yang akan kita cek. Ini ada berapa ini? Ini 10 mikro 50 volt, dan yang paling ujung ini 1 mikro 50 volt. Masih kurang 2 ya. Dan kita cek. Sudah ketahuan dapat 1 tersangka di sini yang setengah kering tadi ya. Ini ESR-nya nggak kelihatan. Ini aja. Nah, itu kurang dari 0,47, berarti kering ya. Dan ini yang 10 mikro 50 volt. Mana tadi? Ya benar. Ini ya. Bentar. Oh, ini. Yang ini. Nah, itu dilihat dari jarumnya, dia mentok ya. Berarti dalam keadaan bagus. Kemudian yang satu ini C411. Bentar. Ya, ini C411. Ini 1 mikro 50 volt. Nah, ini tidak bergerak sama sekali ya. Ini kalau kita gabungkan, nah, ini tidak bergerak sama sekali. Berarti elko ini bukan setengah kering lagi, tapi sudah betul-betul kering, tidak terhubung ya. Dari sini kita mendapatkan 2 tersangka ya. Ini untuk C402 ini mengalami setengah kering, dan untuk ini untuk C411 nya betul-betul kering. Baik, akan saya lepas terlebih dahulu untuk ininya, kedua elko nya, dan nanti dicari pengganti yang baru ya. Baik, untuk pergantian dan pelepasan akan saya skip untuk menghemat durasi ya. Nah, ini untuk kedua elko sudah saya lepas. Ini dua-duanya nilainya 1 mikro 50 volt ya. Ini untuk kedua-duanya ini. Nah, itu. Dan posisinya di sini. Nah,
Ini di C402 dan C411 ya. Ini di sini 411, di sini 402. Baik, akan saya ini udah saya ada pengganti untuk ini ya, baru dengan nilai yang sama 1 mikro 50 volt seperti ini, Bro. Nah, itu. Baik, akan saya pasang terlebih dahulu untuk elko-nya ya. Dan untuk pemasangan lagi-lagi saya skip untuk menghemat durasi. Baik. Nah, ini ya letaknya tuh di sini di depan IC vertikal ini sudah saya pasang tapi belum disolder ya. Langsung saja kita solder. Sudah tersolder, lalu kita potong. Nah, ini kalau dilihat untuk kaki IC vertikal ini alangkah bagusnya juga kita solder ulang ya, biar tambah mantap. Kita solder ulang juga di kaki-kaki IC vertikalnya. Langsung kita uji coba ya, untuk tombolnya kita pasang. Mana nih? Nah, untuk cek AC. Nah, untuk PTC apakah masih sama? Dan ini nanti saja ya, ini untuk apa ini namanya, untuk input sana. Langsung kita colokkan ya. Bentar, kita rapikan terlebih dahulu. Apakah masih sama ataupun sudah ada perubahan? Ini belum cek tegangan ya, ini langsung selesai pergantian itu langsung kita uji coba saja. Kita colokkan, kita lihat di depan ini tombol merah, kita tekan untuk ini sudah warna biru. Wow, ada yang meletus saudara-saudara. Nah, ini ada yang meletus. Ada yang meletus. Wow, ini IC-nya ya. IC-nya pecah ini untuk IC vertikal. Baik, akan saya lepas terlebih dahulu untuk IC-nya dan kita cari tahu apa penyebabnya ini. Ini pecah ternyata IC untuk IC vertikalnya ini pecah seperti ini ya. Bila teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, jangan panik ya, jangan panik, tenang saja ya. Baik, akan saya lepas dulu untuk IC vertikalnya ini, walaupun tadi sempat kaget juga seperti petasan tar gitu.
Nah, ini saya sudah mendapatkan satu penggantinya, ini sama 78141 ya, seperti ini. Nah, kelihatan enggak? Nah, dan ini untuk yang pecah tadi. Langsung saja kita pasang di sini. Dan untuk pemasangan saya skip dulu ya, sekali lagi untuk mempersingkat durasi ya. Ini dan penyolderan nanti akan saya skip. Nah, ini sudah terpasang. Untuk IC vertikalnya sudah saya solder, tapi sebelumnya ya, dikarenakan apa itu IC vertikal kan pecah ya. Nah, seperti yang sudah ya, untuk mengatasinya kasus seperti ini, dan kita cabut saja ini untuk apa nih, D803 nih yang mengarah ke IC vertikal nih. Ini D803 kita cabut dulu ya. Nah, ini kita cabut satu kaki saja di bagian plus ini nanti. Baik, akan saya lepas terlebih dahulu untuk D803 nya. Nah, ini sudah saya cabut ya untuk D803 nya di sini. Nah, ini sudah saya lepas satu kakinya. Dan saatnya kita uji coba ya, dan sekaligus untuk cek tegangan. Yang kita butuhkan adalah multitester, dan ini kebetulan saya ada multitester. Nah, ini kita selipkan di ground sini. Kita saya posisikan di skala 200 saja cukup ya, 200. Dan langsung kita colokkan seperti ini. Kita colokkan terlebih dahulu. Nah, ini kelihatannya sudah ini ya, sudah setara, sudah ada suara getaran. Kita lihat dulu ke depan. Nah, itu sudah menyala, ada logo Polytron, dan IC aman, tidak pecah lagi. Dan coba kita cek untuk tegangannya ya. Untuk B plusnya dia terukur 110, dan untuk vertikal 12 main. Ini dari playback ini kan ada tulisan 12 main. Ini ada satu pius, lalu dapat dioda di sini terukur 15 ya, main 15 volt. Kemudian yang 12 plusnya di sini ini sama, mendapatkan satu resistor pius, kemudian ada dioda, dan ini dioda plusnya. Itu juga terukur 15 plus. Dan apabila ini untuk D803 ini tersambung, dia itu untuk tegangan plusnya, tegangan plus untuk vertikalnya itu dia melonjak ya, dia melonjak sampai 30 ataupun 40. Makanya tadi sempat pecah untuk video untuk IC-nya ya. Tadi juga sempat kaget seperti petasan. Tapi teman-teman jangan panik ya, untuk mengatasinya kasus seperti ini tinggal cabut saja untuk D803 ini. Dan untuk kesimpulannya, TV ini yang kerusakannya seperti saya jelaskan di awal, dengan pergantian tadi ya, untuk 2 elko, kemudian IC pecah, kemudian cabut di 803. Dan untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.